batik itu dipakainya kain, katanya. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju. Coba di Indonesia tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Itu kemudian terjadilah pelanggaran. Ini peringatan terakhir Pak Capres. Salah satu beban yang sejarah yang tetap tersisa dari Anies kan adalah Pilkada 2017, sehingga Anies dicitrakan biarkan dan menikmati kemenangan yang didasarkan pada penggunaan isu politik identitas. Sehingga kalau memberikan peringatan juga jelas, kamu salah karena ini. Dengan ditafsir yang aneh-aneh. Jika gedoknya itu jelas, ini salah, dok. Udah. Sekali lagi kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Pemilu dan Pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia. Karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama. Dibandingkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini. Dan mungkin juga yang terberat. Kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini. Yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Dengan rentang wilayah pemilihan yang luas. Dan kondisi geografis kita yang sangat beragam. Nah, soal daftar pemilih tetap DPT. Tiap pemilu, ini tiap pemilu, selalu menjadi polemik. Selalu menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan. DPT ini selalu diulang-ulang. Oleh sebab itu saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini. Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, petakan segera potensi masalah dan kemungkinannya terjadinya pelanggaran. Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu persatu setiap kemungkinan, jangan ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang. Siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru untang-panting. Yang kedua, fokus pada upaya-upaya pencegahan. Jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan. Saat itu juga jangan tunggu membesar.
Bawaslu ini hati-hati loh. Bawaslu ini sangat kuat. Sangat ditakuti. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak merasakan bahwa Bapak Ibu itu disegani, ditakuti. Karena saya pernah dipanggil Bawaslu Jakarta. Saya nggak ngerti kesalahan apa dipanggil. Sebelum saya datang ke Bawaslu, saya betul-betul sangat grogi betul di saat itu. Artinya Bapak Ibu semua ini ditakuti, disegani. Peserta pemilu siapapun lah, capres, cawapres, atau cagup, cawagup semuanya. Kalau Bapak Ibu panggil itu, percaya saya, grogi. Apalagi diberitahu, ini peringatan terakhir Pak Cagup, ini peringatan terakhir Pak Capres, ngeri semuanya. Karena saya pernah merasakan. Saya ngomong ini karena saya pernah merasakan dipanggil dan saya takut betul saat itu. Dan saya berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Tidak hanya berhenti di situ. Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu. Ini bagus dan jangan berhenti hanya sampai di situ. Saya senang tadi Pak Rahmat Bagja menyampaikan, Pak Ketua Bawaslu, bahwa akan ada pengawasan media sosial. Ada polisi cybernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya akan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Ya di dalam dunia nyata nggak ada apa-apa. Ini dari mana kok ribut isunya? Medsos pasti, udah nggak ada yang lain. Dan salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada, itu adalah soal politik, identitas, politik sara, dan hoax. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati, kita ini beragam. Agama, suku, ras, beragam. Hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Tidak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Panggil, pasti grogi.